Shalom dan selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian 559 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal.
dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan, hukum Taurat Tuhan untuk kita minggu ini. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Taurat Tuhan untuk kita minggu ini. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Semua akan
Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari kitab 2 Korintus 4 ayat 13 sampai 2 Korintus 5 ayat 1. Kita baca secara responsoria. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor seksi lansia.
Gor NHKBP Transiamus.
Warta Jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 9 Juni 2024, Romawi 1, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah, dengan topik minggu menguatkan hambanya. Romawi 2, informasi pelayanan umum. 1, persembahan untuk pembangunan. Hari ini Minggu tanggal 9 Juni 2024, kita melaksanakan pengumpulan persembahan untuk pembangunan rumah Huria dengan format persembahan 1A, 1B, dan 2 sebelum khotbah, dan persembahan untuk pembangunan rumah kantor Huria dengan menggunakan amplop setelah khotbah ke depan. 2. Pengkhotbah tamu. Hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 yang melayani ibadah pukul 11 WIB adalah Pendeta Panahatan H. Nainggolan MTH, Pendeta Pensiun, seluruh jemaat, Parhalado, dan seluruh full-timer HKBP Tangerang Kota mengucapkan terima kasih atas pelayanan tersebut. 3. Kunjungan gerejawi. Pada hari ini Minggu tanggal 9 Juni 2024 di ibadah pukul 11 WIB, gereja kita menerima kunjungan kasih dari Kor Gabungan Gita Kasih HKBP Pasar Minggu sejumlah 22 orang. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Kor Gabungan Gita Kasih menjadi kemuliaan nama Tuhan. Setelah ibadah akan diadakan acara Ramatama di Gedung Sekolah Minggu lantai 1 yang didampingi oleh Seksi Paropuan HKBP Tangerang Kota. 4. Peneguhan sidi khusus. Hari ini Minggu tanggal 9 Juni 2024 di ibadah pukul 16 WIB dilaksanakan peneguhan sidi khusus untuk 3 orang anak yang telah mengikuti pembelajaran sidi, yaitu 1. Santri Nopalina Simbolon, 2. Dameria Agustina Siregar, 3. Paulina Rosdelima Nainggolan. 5. Menjadi jemaat penuh. Hari ini Minggu tanggal 9 Juni 2024 telah diterima menjadi jemaat penuh keluarga Bapak Panorangan Fernando Sitompul, Ibu Grace Secina Ariane Samosir, beserta 1 orang anak bertempat tinggal di Taman Kota Permai 1, Jalan Wahana Raya 1, Blok A2, nomor 36, Karet Sepatan, Tangerang, WIK 20, NRJ 1745. 6. Rapat Dewan Marturia. Hari ini Minggu tanggal 9 Juni 2024 akan diadakan rapat Dewan Marturia pada pukul 19.30 WIB bertempat di Sopo Saroha. Diminta kepada seluruh dewan dan seksi agar mengikuti rapat tersebut. 7. Pembangunan. Hari ini Minggu tanggal 9 Juni 2024, Panitia Pembangunan melaksanakan sosialisasi pembangunan rumah Huria di seluruh ibadah. A. Ibadah pukul 6 WIB, Sudung Simatupang. Ibadah pukul 8 WIB, Situa Jonggi Harianja. C. Ibadah pukul 11 WIB, Situa Juara We Siahaan. Ibadah pukul 16 WIB, Situa Jonggi Harianja. E. Ibadah pukul 18.30, Situa Juara We Siahaan. 8. Konven pelayanan penuh waktu atau full timer. Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 di Gereja HKBP Citra Raya, Resort Citra Raya, akan diadakan konven pelayanan penuh dengan keluarga masuk pukul 10 WIB. 9. Dewan Kononia diberitahukan bahwa mulai 7 Juni 2024 diadakan senam sehat untuk kaum Paropun bertempat di koridor gereja HKBP Tangerang Kota
pukul 16.30 WIB. 10. Dewan Diakonia. A. Hari ini Minggu tanggal 9 Juni 2024, Dewan Diakonia melaksanakan rapat koordinasi dilaksanakan di Sopo Saroha pukul 19 WIB sampai selesai. B. Diberitahukan Dewan Diakonia memberikan hewan kurban ke lingkungan sekitar gereja direncanakan diserahkan tanggal 15 Juni 2024. 11. Pergantian Sintua Week. Sejak hari ini, Minggu tanggal 9 Juni 2024, yang menjadi Sintua Week 19 adalah Situa Mangatar Silalahi menggantikan Sintua Nopelina Sorida Pakpahan. 12. Panitia Tahun Okumene Inklusif. A. Senin tanggal 10 Juni 2024, Panitia Tahun Okumene Inklusif mengadakan rapat koordinasi bertempat di Sopo Saroha pukul 19 WIB. B. Sesuai dengan kegiatan Tahun Okumene Inklusif, diberitahukan bahwa dilaksanakan Festival Paduan Suara Antar WIB dengan ketentuan pendaftaran mulai tanggal 7 sampai 30 Juni 2024. Technical Meeting tanggal 20 Juni 2024, Festival Paduan Suara tanggal 7 September 2024. Ketentuan, jumlah peserta minimal 12 orang dan maksimal 35 orang. 13. Pertanyaan seksi AMA. Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 pukul 19.30 WIB akan diadakan pertanyaan seksi AMA HKBP Tangerang Kota bertempat di Sopo Saroha. Melalui warta ini diundang kehadiran semua pungguan AMA Huria dan AMA Kantatia Goleria, semua AMA dari setiap WIK untuk menghadiri pertanyaan tersebut. Yang bertugas liturgis dari AMA WIK 28, doa syafaat dari AMA WIK 29, dan yang mengumpulkan persembahan dari AMA WIK 30. Persembahan pujian dari Kor AMA Huria dan Kor Festival AMA, dan menyediakan konsumsi dari WIK 2, 13, dan 25. 14. Pertukaran kupon sekolah minggu. Sejak hari Kamis 9 Mei 2024 atau di ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, sudah dilaksanakan pembagian kupon di ibadah sekolah minggu. Program ini bertujuan supaya anak sekolah minggu aktif mengikuti ibadah sekolah minggu. Untuk orang tua sekolah minggu, supaya membantu mengumpulkan setiap kupon yang didapat anak sekolah minggu saat ibadah, yang nantinya ditukarkan saat pelaksanakan ibadah tukar kupon pada hari Minggu 21 Juni nantinya, ditukarkan tanggal 21 Juni nantinya 2024. 15. Transformasi. Periode NHKBP Transiamus Tangerang Kota sehubungan dengan telah berakhirnya kepengurusan periode 2022-2024, maka NHKBP Transiamus Tangerang Kota akan melangsungkan kegiatan transformasi periode atau retreat periodisasi sejak hari Sabtu sampai dengan Senin tanggal 15 Juni sampai 17 Juni 2024 yang bertempat di Bogor, yang dipimpin oleh Pendeta Romauli Siahaan STH dan Situa Jenny Tambunan. 16. Warta pemberkatan nikah. Warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Martin Aman Junior Sitorus, putra dari Bapak Edward Sitorus almarhum, dengan Ibu Magda P. Sinambela, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, WIK 11, dengan Claudia Febriana Sihombing, putri dari Bapak Morris Sihombing, dan Ibu Situa Ida Hariningsi Simanjuntak, Jemaat HKBP Bahal Batu, Resort Bahal Batu, Distrik
16 Humbang Habisaran. Telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 di Gereja HKBP Bahal Baru, Resort Bahal Baru. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2024 di Gereja HKBP Tangerang Kota. 17. Jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu tanggal 9 Juni 2024, telah menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota. Keluarga Bapak Roland Christian Paruntungan Sihombing dan Ibu Grace Setia Hayati Simanjuntak beserta 2 orang anak yang datang dari HKBP Petojo, Resort Petojo, Distrik 8 DKI Jakarta, bertempat tinggal di Roland Residen F2 nomor 10, Jalan Komplek Puri Lestari, RT 3 RW 7 Jurumudi, WIK 6, NRJ 1746. 18. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga A. Bapak Panorangan Fernando Sitompul, Ibu Grace Cina Ariane Samosir, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, WIK 20, NRJ 1745. B. Bapak Jatopal Opusunggu, Ibu Marlina Tamba, pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, WIK 8, NRJ 0114. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. 19. Jemaat Pindawik. Sejak hari ini, Minggu tanggal 8 Oktober 2023 telah Pindawik keluarga A. Bapak Sahala Manulang, Ibu Pina Martalina Siregar, beserta 3 orang anak, bertempat tinggal di Jalan Maulana Hasanuddin Gang Anggrek nomor 110, RT 05, RW 02, dari WIK 24 ke WIK 28, NRJ 1300. B. Bapak Gilbert A.N. Simanjuntak, Ibu Eka Yunisari Ginting, beserta 3 orang anak, bertempat tinggal di Komplek Taman Royal 3 Cipondok Cluster, Palem 6, nomor 32, dari WIK 26 ke WIK 37, NRJ 0664. C. Bapak Lintong Sinurat Ibu Lisbeth Manurung, beserta 3 orang anak, bertempat tinggal di Klaster Edelweiss 8, nomor 3, Taman Royal 3, dari WIK 26 ke WIK 37, NRJ 231. D. Bapak Pandipe Marpaung, Ibu Butet Irawati Nurlayan Pardosi, beserta 2 orang anak, bertempat tinggal di Klaster Jati 5 nomor 12 Taman Royal 3, dari WIK 26 ke WIK 37, NRJ 655. 20. Ucapan selamat dan doa. Full timer, Parhalado dan seluruh jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikian warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lain dapat kita lihat dalam buku acara digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan kepada Parhalado di WIK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Sosialisasi dari Panitia Pembangunan. Horas merita salutna.
Amanginang, sesuai dengan tikting hari ini panitia pembangunan memberi sosialisasi kepada ruas di semua ibadah. Mulai dari tadi jam 6 nanti sampai jam 18.30. Jadi kami dari panitia ya, tadi pagi itu Amang Sudung bendahara, saya pemimpin proyek, nanti ketua pembangunan. Sebenarnya saya menyiapkan slide supaya dilihat ruas, namun kapasitas dari komputer nggak cukup ya, jadi slide-nya nggak ditayangkan. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kita sedang membangun rumah Huria, kantor Huria. Ada 3 rumah di situ, 2 rumah full timer, 1 rumah koster atau penjaga gereja. Ya, ada lagi juga pavilion di situ. Jadi panitia ini sebenarnya namanya panitia pembangunan rumah Huria dan kantor Huria. Namun sesuai dengan rapat Huria, karena kita diminta melanjutkan pembangunan gedung Saroha, maka kita melaksanakan pembangunan gedung Saroha yang selesai pada tahun 2022. Nah, pada saat itu memang panitia itu sudah mempunyai dana sekitar 2,6 miliar gitu ya. Namun itu dipergunakan untuk membangun gedung Saroha itu dengan fasilitas gedung, saluran, bikin gudang dan lain-lain, itu habis hampir 1 miliar. Jadi sisa uang kita itu ada 1,5 miliar gitu ya. Nah, sekarang yang kita bangun, yang bisa melihat di sebelah, itu progresnya 51%. Ya. Berapa kontrak kita? Yaitu sekitar 2,620 juta, 2 miliar 620 juta. Kalau dipotong 1 miliar berarti kita mempunyai uang 1 miliar 620. Nah, dalam rangka itu panitia mengusulkan ke Huria untuk dilakukan kembali Mardurung Tujolo menggunakan amplop untuk menambah dana Huria. Jadi nanti Amanginang setelah Jamita ada amplop khusus untuk biaya pembangunan Huria. Kemudian target kita itu bulan Oktober sudah selesai. Ya, jadi kalau kita mengacu tadi kita hanya punya uang 1,6, sebenarnya kita ada juga dari yang lain-lain menambahkan tidak lewat Huria kepada itu, ya sekitar 200-300 juta gitu ya. Nah, cuman kita kurang, kalau untuk bangunan sendiri kita akan kekurangan dana 1 miliar. Namun karena kita membangun rumah Huria dan kantor Huria, tentu kita perlu isinya juga. Tempat tidur, lain-lain, apalagi kantor, komputer, dan lain-lain. Ya, seperti mungkin slide yang mau saya tayangkan, komputernya juga kapasitasnya perlu diganti, kan gitu ya. Kemudian guna untuk kita bangun rumah Huria, kita bisa menghemat 135 juta setahun. Sayang kan kalau kita ngontrak terus gitu ya, 135 juta setahun. Kalau kita bangun mencicil, ya kita mengurangi kos yang hangus gitu ya. Sedangkan kita membangun rumah, kita mempunyai aset ya. Jadi kita mentargetkan rumah Huria dan kantor itu diresmikan bulan Februari 2025. Namun karena kontrak kita akan berakhir Oktober,
tentu kita harus membayar kontraktor. Makanya mulai dari bulan Juni seterusnya kita akan setiap bulan akan merdurung tujolo untuk pembangunan. Sebenarnya ada tiga kelompok Amang Inang. Selain yang pertama adalah dengan amplop, ada juga dengan janji iman, ya, atau langsung ke bendahara untuk menupahi pembangunan dari rumah Huria dan kantor Huria ini. Jadi demikianlah Mang Inang. Jadi kami atas nama Huria menghimbau asa hita tupahima asa saya bangunatta Horas Madita salutna. Kor Ama Festival
Kita bernyanyi dari buku nyanyian 501 ayat 1 sampai 3 sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Thank you.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Ada sukacita hari ini? Ada. Harus tetap ada. Amin. Amanginang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini minggu kedua setelah Trinitatis, kita akan mendengarkan dan menikmati firman Tuhan yang menjadi sumber pengajaran bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini, yang diangkat dari kitab 1 Samuel pasal 8 mulai dari ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita, demikianlah firman Tuhan disampaikan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada slogan yang mengatakan, dan kita juga pasti sering mengatakan itu, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Dang dau tu bisian bonana. Itu biasa nate. Tapi hal ini tidak berlaku kepada anak-anak Samuel. Anaknya Yoel dan Abia yang diangkat untuk menggantikan Samuel. Harapan Samuel bisa menggantikan dia. Jadi anaknya sudah lebih dulu diangkat menjadi hakim di daerah Beersheba. Ternyata tidak seperti yang diharapkan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Anak-anaknya ini jauh dari bapaknya. Bapaknya orang yang taat, orang yang percaya Tuhan, orang yang baik, dan lain sebagainya. Tetapi anaknya sangat berbeda. Itu di atas dari ayat ini dikatakan di ayat 3. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Jadi Yoel dan Abia anak Samuel itu dang songon among nai. Jadi tidak berlaku bagi Samuel. Dang dau tu bisya bonana, tung dau hiado. Jidang binoto anak nisi do nai nate. Jadi mereka menerima apa dikatakan? Mereka mengejar laba, menerima suap, memutar balikan keadaan. Jadi memang kehidupan mereka sangat jauh dari apa yang dijalankan atau yang dilakukan Samuel di dalam pelayanannya bagi bangsa Israel. Amanginang, saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang masalah itu tidak datang dari dalam diri kita saja. Memang ada yang datang dari luar. Tetapi masalah yang paling sulit kita atasi
adalah masalah yang datang dari dalam diri. Dalam diri Samuel lah yang membuat dia ditolak, itu yang pertama. Dari luar dirinya, memang Allah pun sudah tahu kalau bangsa ini bangsa yang jogal, yang jugul, yang tegar tengkuk. Allah tahu kalau bangsa itu akan meminta, mencari dan meminta raja untuk menggantikan Samuel. Karena apa? Karena mereka tahu Samuel sudah tua. Apalagi kekuatannya kalau sudah tua. HP di Tangerang Kota, semakin tua semakin berjaya. Amin. Wah, tahun lalu ke Bonapaso gitu orang ini 4 hari. Tahun ini kemana, Mang? Ke Lampung. Luar biasa. Jadi jangan main-main dengan yang tua. Semakin tua semakin berjaya. Ya, semakin kuat semakin hebat, semakin menunjukkan karya yang nyata. Alai unang mula siani aci gotiku dapel jopatu. Kan boleh do ipaido, boy do ipaido, alai unang sapetangi sate. Ibo to gogona, ibo to tolapna. Kan itu? Kau sudah tua dan anak-anakmu tidak sepertimu, katanya. Bangsa ini menganggap Samuel yang sudah semakin tua tentu tidak bisa lagi berbuat apa-apa bagi mereka. Mereka mau seperti bangsa-bangsa lain mempunyai seorang raja. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu setiap orang, setiap kita yang ditolak pasti merasakan kekecewaan. Tapi litma ketua tak si tua perdomuan sienturi misalnya rupani dangi unang ma jarang donon roi dau do mengika rejo, padahal beliau sudah memberi waktu, sudah mempersiapkan diri misalnya, kan gitu. Ada penolakan secara manusiawi, mungkin kita hampir sama seperti dengan Samuel ini, kecewa, kesal, bahkan mungkin marah. Tapi apa yang mau kita pelajari Bapak Ibu saudara-saudariku? Ada poin penting yang kita pelajari dari Samuel. Dari kekesalan hatinya, dari kedongkolan yang dalam hatinya ini, apa yang dia lakukan? Kalau sekarang ibu-ibu, kalau kita lagi dongkol, lagi kesal, apa yang kita lakukan? Update status. Iya tak? Kenapa mereka begitu? Ini tidak adil. Apa salahku? Buat, puaskan semuanya. Atau mungkin kita cerita kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Kita mau belajar dari Samuel seperti yang saya katakan. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Ya, itu tadi kita baca di ayat 6. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Kesal dia, sedih dia, wajar manusia. Tapi apa yang dia lakukan? Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada jalan lain, tidak ada solusi untuk menyelesaikan perasaan hati kita yang sedang gundah gulana, kekecewaan yang berat, kecuali berdoa. Amin. Berdoa adalah cara untuk melepaskan perasaan kita, dan tidak ada satupun rahasia yang akan terbongkar kepada orang lain. Karena Tuhan itu tidak tukang gibah, tidak tukang gosip. Enggak dibilangnya itu sama aku. Tadi sudah berdoa si Berliana, baru si Ringo-Ringo, katanya kayak gini pendeta. Enggak pernah dibilang Tuhan itu. Tuhan akan mendengar keluh kesah kita. Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Tuhan mendengar jerit suara hati kita. Apa yang dilakukan Allah itu sungguh luar biasa. Allah itu tidak sama seperti manusia. Dengarkanlah mereka. Dang didok di bata, lo di si di tahun, unang pola pilit, unang pola lului. Dang adong didok di bata songoni. Dengarkanlah mereka.
minta Samuel disuruh mencari di kelanjutan dari perikop ini. Tapi ada poin penting lagi yang harus kita ingat. Setiap perbuatan ada konsekuensinya. Ada dampak baik itu baik maupun buruk dari semua perbuatan kita. Molo do edeni halak batak dos dona kokna jala dos donang tuatna. Molo sinuan hasang dona tubuh. Molo sinuan gadong dona tubuh. Dakia sinuan gadong tubuh hasang. Manang baliksa. Molo sinuan nadenggan, saya nadenggan do naro. Ale molo na sinuan naroa do naro. Dos dona kona, dos dona tuatna. Jadi kalau bangsa ini meminta raja, katakan kepada mereka apa konsekuensinya. Katanya, karena apa tadi sebelum dari ayat itu, bukan engkau yang ditolak mereka, akulah yang ditolak. Karena bangsa ini tidak mau lagi dipimpin oleh Allah. Mereka mau memimpin diri mereka sendiri. Mereka mau mencari-cari kekuatan dunia untuk memimpin hidup mereka. Oke, dengarkan mereka, tapi katakan konsekuensinya. Bahwasanya ketika mereka memilih satu raja untuk memimpin negeri itu, maka raja berhak penuh atas kehidupan rakyatnya. Itu tadi kita baca mulai dari ayat 11. Kalau kita baca terus sampai habis di pasal 8 ini, sungguh-sungguh tidak mengenakkan sebenarnya. Mana anak-anak mereka semua akan diambil oleh raja untuk menjadi pasukan di kerajaan. Untuk membawa keretanya, berdiri di depan, di belakangnya, mengawal raja. Kematian ancamannya. Tidak hanya itu saja, semua hasil panen, hasil kebun anggur, kebun zaitun akan diambil untuk punyaan raja. Dan raja berhak memberikan itu kepada pegawai-pegawainya dan semua pengawal-pengawal istana. Kalau kita mau berlogika, kayaknya ini kerugian. Ya toh? Kerugian lah. Ketika mereka dipimpin oleh Allah, mereka bisa menikmati segala harta miliknya sepuasnya. Tidak harus memikirkan, harus diberikan kepada raja, harus diberikan kepada penguasa. Tapi mereka tidak peduli. Ini yang mau saya katakan, kekerasan kepala bangsa ini. Pokoknya kami udah gak mau. Jadi orang yang sudah tertutup mata hati, pikirannya, dia tidak akan bisa menerima kebaikan-kebaikan apapun juga. Mardok dos do di sini. Enggak, pokoknya harus itu. Orang yang keras kepala berbahaya. Walaupun kepala itu keras. Keras ya. Tapi maksudnya kalau keras kepala enggak bisa dia diubah. Holan padokna, holan hatanya, hanya keinginannya. Itu akan mencelakakan hidupnya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segala konsekuensi itu bangsa itu mau, oke saja, enggak masalah kata pikir mereka. Tapi ternyata itu akan membinasakan mereka. Sampai pada akhirnya nanti kita tahu cerita tentang bangsa ini. Sampai semuanya harus dihukum, dibuang ke Babel. Itu masih jauh sekali. Inilah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa hal yang harus kita ingat. Di dalam kehidupan ini memang kita lebih cenderung mendengar suara-suara dunia. Kita lebih peka kepada suara dunia. Sudah bagusnya penampilan kita, sudah baiknya kita. Tapi kalau ada yang bilang, kok kayak gitu warna bajumu? Pasti itu akan mempengaruhi pikiran kita kan? Pasti kita cari kaca untuk melihat, kenapa bajuku? Kita mulai gak percaya diri. Baiknya tadi hubungan suami istri, keluarga ini aman, damai, sejahtera. Datanglah keluarganya. Udah lama kau berumah tangga, kok gak ada ku tengok cincinmu? Yang gak dikasih suamimu ya kau gajinya.
Karena datang tondongnya itu ditengok pakai gelang besar kali gelangnya kan. Mulai curiga lah istri kepada suami. Batu tuh, kok nggak pernah ya aku dibelikan cincin? Yang nggak sayangnya suamiku ini, yang adanya lah yang lain di hatinya sudah berubah tuh. Kita sering sekali terpengaruh oleh ucapan-ucapan dari luar. Wih, anakku luar biasa, baik kali, jago kali nilainya. Anaknya selama ini rajinnya belajar, cuman ya kemampuannya masih tidak seperti orang lain. Baiknya anaknya rajin belajar anaknya. Tapi karena didengarnya omongan orang, anakku hebat, anakku nilainya terus bagus, dihajarnya anaknya di rumah. Bodoh kali kau, anak orang jago kok kau nggak bagus nilaimu. Padahal selama ini anaknya anak yang baik, anak yang taat, anak yang manis, yang belajar terus dengan sesungguhnya, dengan kemampuannya. Ketika kita mendengar omongan-omongan orang, itu mempengaruhi besar sekali kehidupan kita. Bisa mengurangi kebahagiaan kita. Hari ini kita mau belajar. Ketika bangsa ini hanya memikirkan dirinya dan mau dengar-dengaran apa kata dunia, mereka melihat bangsa-bangsa lain yang dipimpin seorang raja. Kami mau seperti bangsa-bangsa lain. Silakan, kata Tuhan. Silakan. Tapi Tuhan tidak mau diduakan. Konsekuensinya ada. Amanginang, apa yang mau disampaikan kepada kita adalah sebagaimana tekanan pelayanan Samuel. Kesal sebagai manusia wajar, dia berdoa kepada Tuhan. Atau khotbah ini hanya untuk pendeta saja, hanya untuk sintua saja, hanya untuk Bible Pro atau pemberita firman, pemberita Injil di mimbar? Tidak. Semua kita adalah hamba Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai suami, sebagai jemaat, sebagai pelayan gereja, semua kita mengambil peran masing-masing. Di dalam peran itulah kita melakukan pelayanan kita. Di tengah-tengah persekutuan, Ina Kamis, Ina Maria, Ina Deborah, Ina Hanna, NHKBP Transiamus, Ama Gloria, Ama Kantata, Ama Kantata Gloria, Ama Huria. Di punggungan kita melakukan pelayanan kita. Saya sudah melakukan tugas saya sudah memberikan yang terbaik, tapi saya tidak dihargai. Kalau Paulus mengatakan tadi di epistel kita, jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Terus kerjakan yang menjadi bagianmu. Terus lakukan yang menjadi peranmu. Aku ditolak, aku gak diterima. Kalau sudah keputusan memilih kita, jalankan dengan tanggung jawab. Jangan mundur karena omongan orang, tapi mundurlah jika Tuhan yang berkehendak. Karena itu semua pelayan tahbisan sahat ula tohonami. Tuntaskan sampai selesai, sampai pensiun. Kalau Tuhan izinkan, seperti Bapak Sintua kita yang di sini dengan Bapak Pendeta. Sampai pensiun, ya kalau nggak dikasih sampai pensiun, ya sampai Tuhan memanggil. Artinya dalam segala pelayanan kita, jangan kita menganggap diri kita yang maju. Kita harus melakukan pelayanan karena kita dipakai oleh Tuhan. Karena itu apapun persoalan, apapun pergumulan kita di dalam pelayanan, berdoalah kepada Tuhan. Apapun masalahmu di tengah-tengah keluargamu, berdoalah kepada Tuhan. Karena hanya itu satu-satunya jalan. Itu satu-satunya solusi untuk menyelesaikan persoalan. Aduh, gimana Inang? Saya kan di kereta api, saya kan di tempat umum. Bagaimana saya berdoa? Berdoa itu enggak harus lipat tangan, tutup mata. Bernyanyi pun itu berdoa. Nyanyikan. Nyanyikan apa yang ada di dalam hatimu. Sampaikan semuanya kepada Tuhan dengan irama suara hatimu.
Mau dengan lagu yang sudah ada di buku ND kita, kidung jemaat kita, buku nyanyian, terserah. Atau mau ciptaan gubahan sendiri pun terserah. Tuhan tahu. Sampaikan semua. Ketika kita menyampaikan semua suara hati kita, Tuhan yang mendengarkannya. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, Tuhan yang berperkara. Itu yang harus kita ingat, Amanginang. Hari ini saya sungguh bersuka cita karena bisa bertemu dengan saudara-saudara, dan mungkin tidak akan berapa lama lagi saya akan meninggalkan pelayanan di gereja ini. Tentu setiap kita punya cita-cita. Saya punya cita-cita, Amang Inang, adik-adik, remaja, pemuda, dan sekolah minggu semua punya cita-cita. Jangan cita-citamu menjadi terhambat karena persoalan-persoalan. Jangan cita-citamu menjadi terhambat karena omongan-omongan orang. Yakini dalam cita-cita dan harapan yang baik, Tuhan akan mendengarkan. Sulit. Kalau semakin besar cita-citanya, semakin tinggi harapannya, pasti makin sulit upaya untuk menggapainya, pasti. Tetapi jangan pernah putus asa. Percaya, ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Jangan langsung negatifnya. Dia mau berjualan, mau berdagang, mau buka usaha. Udah dihitung-hitung kalau begini. Terus datang kawannya. Ih, nanti kalau rugi kayak mana? Kalau ada yang menipu kayak mana? Langsung itu yang diambil. Itu yang diingat, dan itu yang lebih besar mempengaruhi pikirannya. Iyalah ya, gak usah lah. Nanti rugi. Kalau kita hanya memikirkan negatifnya, maka kita tidak akan pernah maju. Tapi berdoalah, mintalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan. Tuhan akan menunjukkan apa yang baik bagi kita kalau kita percaya kepada Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Jangan lebih cenderung mendengarkan suara dunia. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu? Rajinlah membaca firman. Karena di dalam firman Tuhanlah Tuhan bersuara setiap hari kepada kita. Kita mau minta banyak, kita mau meminta hal-hal yang besar, tapi kita tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita lebih mendengar suara dunia. Kita menyisihkan suara Tuhan yang terus marsaringar, yang terus terngiang-ngiang sebenarnya, tapi kita mencoba mengalihkan itu. Ketika kita mengalihkan itu, maka hidup kita semakin jauh dari Tuhan. Dan hidup orang yang jauh dari Tuhan, kemah abadi yang tidak dibuat oleh tangan, yang dikatakan di epistel kita di 2 Korintus 5 ayat 1 tadi, itu tidak akan menjadi bagian kita. Tantangan kita banyak, cobaan kita pasti berat, tetapi orang yang percaya, dia akan terus bertahan kuat, mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena topik minggu kita pada hari ini, Tuhan memberi kekuatan kepada hambanya. Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Karena itu Manginang, jangan biarkan suara-suara dunia yang lebih besar mempengaruhi hidup kita. Kalau dulu anak sekolah, siapa kita yang sudah melewatinya mungkin mengalaminya. Dulu waktu mula-mula mau ujian, gak tahu, gak siap belajar, pengen nyontek. Mula-mula mau contek itu jantungnya kayak mau keluar. Buka gak ya? Gak dibuka nanti nilainya jeblok. Dibuka jantungnya mau copot, kan gitu kan? Hari pertama lolos, aduh terima kasih Tuhan. Besoknya ujian, duk-duk-duknya udah mulai berkurang. Duk, udah mulai berkurang. Kok tadi kok duk gitu kan, kencang sekali, udah mulai berkurang. Udah biasa, oh tekniknya nanti kalau bapak itu di sana, saatnya lah aku buka, udah belajar. Semakin diulang, akhirnya apa? Udah margodang. Duk, gedak, duk, gedak, duk, gedak, duk, gedak, duk,
enteng aja toh. Enggak duk duk, enggak gitu lagi. Udah jadi main kahun. Dek. Jadi gurunya lihat, oh belajar dia. Suara dunia memenuhi hati kita. Nanti ketika dia sudah lulus, isinya enggak ada. Karena contekan semua nilainya, kan gitu. Jadi amanginang, mari kita biarkan suara Tuhan namar saringar ganup ari ganup tiki di rohatta. Jadi apapun persoalan kita nggak cari solusi di luar diri kita, di luar Tuhan nggak cari. Tapi kita mencari Tuhan seperti Samuel, berdoa, amin. Karena nggak ada kekuatan yang bisa kita andalkan amanginang. Karena gak ada satupun yang bisa kita harapkan untuk menolong kita di dunia ini. Apapun itu. Alexander Agung, seorang raja kerajaan Yunani kuno. Dia raja yang kaya raya. Tapi di akhir hidupnya, dia minta 3 hal kepada pengawal-pengawalnya. Yang pertama, raja ini minta supaya dokter pribadinya sendirilah yang mengangkat peti matinya, yang membawa maksudnya. Ada di situlah dokternya. Itu permintaan pertama. Yang kedua, permintaannya adalah ketika petinya dibawa ke kuburan, semua harta yang dia punya itu harus ditebarkan di pinggir jalan. Jadi dia di atas emas, permata, jalan di situ. Itulah permadaninya. Yang ketiga dia minta, kalau dia mati, biarkan tangannya keluar dari petinya. Apa yang mau dikatakan? Yang pertama, ketika dokter yang mau membawa peti matinya mau mengatakan, tidak ada yang ahli di dunia ini, tidak ada dokter sehebat apapun yang bisa menahan kematian seseorang. Tidak ada yang bisa menyembuhkan seseorang jika Tuhan sudah berkehendak memanggilnya. Jadi nggak ada sebenarnya. Lalu yang kedua tadi dikatakan semua permata dibuat menjadi jalannya. Kenapa? Karena semua yang dicari, yang dikumpulkan itu akan ditinggalkan. Itu tidak akan berarti apa-apa bagi dia yang sudah mati. Ya syukur kalau istrinya atau suaminya setia. Anak-anaknya dapat warisannya. Jika tidak, warisannya jadi ganti nama. Lalu yang ketiga tadi katanya kalau tangannya keluar apa? Mau mengatakan aku pergi tidak membawa apa-apa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Semua itu akan kita tinggalkan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah kehilangan harta yang kekal. Amin. Itulah kemah abadi yang telah disiapkan Allah bagi orang-orang yang percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita di dalam pergumulan, jika kita di dalam kesulitan, jangan pernah andalkan kekuatanmu. Jangan pernah andalkan pikiranmu, tetapi tetaplah mengandalkan Tuhan. Karena hanya Dialah harapan hidup kita. Karena hanya dari Dialah sumber kekuatan bagi kita. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh harapan, di dalam doa, di dalam harapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membuka jalan bagi kita atas segala persoalan dan memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu hidup di dalam kekekalan. Kita nyanyikan dulu lagu rohani ini, Kaulah Harapanku.
kita nyanyikan di dalam hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Seluruh beban hidupmu, menyerahkan seluruh masa depanmu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah segala yang baik yang sudah Tuhan siapkan menjadi bagian kita orang-orang yang beriman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap kuat seberat apapun pergumulan kami di tengah-tengah kehidupan. Jangan biarkan kami peka akan suara-suara dunia ini, tetapi biarlah kami terus peka akan suara Tuhan, sehingga suara-Mu mengajar kami, menuntun kami untuk melakukan segala yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Jangan biarkan kami mengandalkan pikiran dan kekuatan kami, karena segala sesuatu yang kami miliki di dunia ini, tak ada satupun yang membawa keselamatan bagi kami. Hanya Engkaulah satu-satunya harapan, sumber kehidupan dan keselamatan kami. Kami mau seperti orang-orang yang telah dimenangkan, menjadi pewaris di dalam kerajaan sorga, memiliki kemah yang abadi, yang telah Tuhan siapkan bagi orang-orang yang percaya. Tuhan, mampukan kami menjalani hidup ini dengan iman yang tangguh. Jangan biarkan kami jatuh oleh karena pergumulan dan persoalan kehidupan. Tapi biarpun dunia ini menolak kami, tetapi kami sungguh berharga di mata Tuhan. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati semua program pelayanan di Gereja HKBP Tangerang Kota. Semua yang telah dipersiapkan 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun ini, biar berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk proses pembangunan rumah huria dan kantor. Biarlah semua proses berjalan dengan baik. Dan setiap kami jemaat Tuhan boleh Tuhan pakai untuk mensupport secara dana untuk proses pembangunan ini boleh berjalan tepat pada waktunya. Sehingga segala sesuatu pelayanan di HKBP Tangerang Kota boleh berjalan lebih baik lagi. Kami berdoa untuk semua program Tahun Oikumene Inklusif. Biarlah kami pun ambil bagian di dalam setiap program ini, sehingga melalui program-program yang telah dipersiapkan, setiap pelayanan di gerejamu semakin terdukung dengan baik, dan setiap jemaat Tuhan semakin diberkati, dan mereka boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi gerejamu ini.
Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Biarlah sukacita berkelimpahan bagi hidup mereka dan kesehatan panjang umur semakin Tuhan tambah-tambahkan. Dan biarlah mereka selalu bersyukur atas setiap berkat yang Engkau berikan bagi mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul, yang sedang berjuang di dalam kehidupannya. Engkaulah yang memberi kekuatan. Engkau yang memberikan jalan keluar bagi mereka yang sedang di dalam kesulitan. Engkau juga yang memberi penghiburan bagi jemaat-Mu yang sedang berduka cita. Secara khusus hari ini kami berdoa buat mereka yang sedang sakit, yang di dalam proses pemulihan di rumah ataupun yang sedang opname di rumah sakit. Bapak, kami mau berdoa untuk Bapak dan Ibu dan anak-anak kami, Ronauli Hutahayan, Ono Somasi Lase, Yanti Marise Sihotang, Delpi Tampu Bolon, Jusri Subrisno Manalu, El Shaddai Esther Arga Silaban, Gebi Latisa Tamba, Karmini Sitorus, Mikael Del Nabot Sitorus, Yanti Karlina Siahaan, Darlin Puhut Sihotang, dan masih banyak jemaat Tuhan yang tidak dapat kami sebut satu persatu dari week 1 sampai 37 dan Jayanti. Biarlah semuanya di dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Tuhan menyembuhkan dan memulihkan mereka karena Engkaulah tabib di atas segala tabib, dokter yang agung yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan saudara-saudari kami ini, dan biarlah mereka diberikan kekuatan daripada-Mu saja. Terima kasih Bapak yang baik, kami masih berdoa untuk semua program pelayanan kami, secara khusus ibadah kami minggu ini. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik sampai ibadah malam nanti. Karena pertolongan Tuhan kami boleh semakin dikuatkan, karena pertolongan Tuhan kami dimampukan melakukan segala tugas pelayanan ini dengan baik. Dan biarlah semua pelayanan kami persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Hanya di dalam Yesus kami puji dan sembah Engkau. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyiapkan persembahan kita di dalam amplop. Mari kita memberikannya dengan penuh sukacita sambil menyanyikan buku nyanyian HKBP 792. Kita memberikan persembahan ini ke depan. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan,
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.